Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan para pemirsa PIK TV yang sedang menyaksikan kami dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah taala, sehingga kita berjumpa dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir guru besar kita, Syekhuna Kyai Haji Lutfi Basari, pengasuh pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang. Matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Baiklah, sebelum kita tanya-tanya kepada beliau, ayo ajak keluarga dan kerabat Anda semua supaya tidak ketinggalan ilmu yang bermanfaat yang akan kita tanya-tanyakan nanti. Pak Kiai, saya mau bertanya. Ya. Ada ceramah dari seorang kiai yang menjelaskan kalau ibadahnya ingin diterima, maka sebelum beribadah apapun itu wajib membayangkan wajah sang kiai. Apakah hal tersebut ada dalilnya? Pertanyaannya, kalau kita beribadah, sholat misalnya, katanya tadi itu, apakah wajib membayangkan wajah kiainya gitu, atau gurunya gitu? Apakah ada dalilnya? Pertama, kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat kita ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan untuk sang kiai, bukan untuk gurunya, ibadah itu kepada Allah. Namun kita sebagai seorang santri, murid, ya, yang kata guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Al-Mukarramah, dikatakan maziltu atau mazilta taliban. Aku ini ya, atau engkau ini selalu menjadi murid. Nah, jadi sampai mati pun kita ini murid maksudnya pencari ilmu. Maziltu taliban atau bisa mazilta taliban. Aku dan juga kamu gitu ya, sama saja selalu menjadi murid mulai dari belajar sampai kita meninggal dunia akan tercatat menjadi thalibul ilmi. Itu begitu ya. Maka kita punya guru, namanya juga murid pasti punya guru, kan begitu. Kita mengingat guru kita, nama beliau, boleh juga wajah beliau, itu suatu hal yang baik. Ya, bila perlu ya sehari-hari begitu. Kenapa? Minimal untuk kontrol sosial kita, sosial keislaman atau keagamaan. Kalau kita ini senantiasa merasa diawasi oleh guru kita yang pernah kita temui, maka kita kalau akan berbuat sesuatu yang tidak baik ya di dalam bermasyarakat, apalagi di dalam beragama, minimal ada rasa sungkan, kan begitu ya. Ya Allah, aku dulu belajar sama guruku, diajari yang baik-baik, kenapa aku kok harus melakukan maksiat, kan begitu. Nah, ini terkontrol. Tapi bukan berarti kita menyembah guru kita, bukan. Apalagi beribadah kepada Allah dalam sholat-sholat kita misalnya, dalam doa-doa kita. Enggak, kita tidak menyembah guru kita, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Boleh membayangkan atau menyebut nama guru kita dalam doa. Misalnya, saya mendoakan kepada Allah SWT, ya Allah, mudah-mudahan guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini bahagia di alam barzakh sekaligus besok di akhirat bisa berjumpa dengan
Nabi Muhammad SAW itu boleh. Bahkan dianjurkan memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah guru saya. Misalnya ya, Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, itu boleh ya. Tapi bukan berarti kita mau sholat, kita mengambil foto guru kita bayangkan. Tidak begitu. Konsepnya tidak begitu. Konsepnya setelah sholat kita mendoakan guru kita. Ini yang terbaik. Atau dalam diam kita, bukan waktu sholat, kita mau belajar tartibul Fatihah kan gitu kan, membaca surat Al-Fatihah ditujukan untuk roh guru kita agar diampuni oleh Allah, dilapangkan kuburannya, kan begitu ya. Tapi tatkala kita sholat, kita konsentrasi. Gimana konsentrasinya? Bahwa kita ini sedang menghadap Allah. Begitu ya. Dalam hadis dikatakan, kalau kita ini kepingin ihsan, kan begitu ya, melakukan ihsan itu hendaklah kita ini di dalam beribadah itu seakan-akan kita melihat Allah. Sekalipun kita tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah itu sedang melihat kita. Itu yang tepat ya. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas? Jelas. Baik. Pak Kiai, Ya. apakah bisa seseorang menikahi mantan istri pamannya? Seseorang menikahi mantan atau janda dari pamannya itu ya. Ya. Pamannya punya istri, pamannya meninggal dunia atau pamannya cerai, begitu ya. Apakah istrinya boleh dinikahi? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena istri paman itu bukan mahram. Dan kita kalau salaman, kita ini berdosa. Walaupun di lingkungan kita umumnya, di lingkungan kita ini ya, itu satu hal yang salah gini. Paman kita itu kan sudah sepuh. Saya contohkan, saya punya paman yang masih hidup sekarang ini, usianya 88 tahun, kan sepuh. Ya. Nah, kadang-kadang istri paman itu usianya tidak jauh berbeda. Mungkin 85 tahun, sudah nenek ya. Secara naluri manusia, saya tidak mempunyai ketertarikan secara syahwat, nafsu kepada istrinya paman, begitu ya. Lah di lingkungan kita kadang-kadang karena istri paman kita ini sudah sepuh, nenek ya, bisa dikatakan ini hampir meninggal dunia kan gitu kan. Kita datang kepada beliau sebagai penghormatan ya. Umumnya ini saya katakan umumnya, saya tidak bicara hukum dulu. Umumnya kita kemudian cium tangan beliau kan gitu ya, umum. Karena kita masih muda. Asli di dalam hukum fikih itu tidak boleh, haram karena bukan mahram. Begitu, istri paman bukan mahram. Cukup kita misalnya ya, kita kalau ketemu beliau, kalau mau salaman menyapa. Begitu ya, menyapa. Misalnya bibi kan begitu ya, panggilannya bibi kita ya. Ya tangan kita beginilah, saran saya. Bibi, gimana kabarnya bibi? Itu adab sopan santun kita. Tidak perlu kita bersalaman karena non mahram. Andai kata paman kita meninggal dunia atau cerai, boleh kita nikahi. Ya. Karena boleh kita nikahi, kalau kita salaman dengan beliau batal wudunya, begitu ya. Jangankan ini istri dari paman kita, itu kan orang lain masuk kan, anaknya paman kita, berarti sepupu kita, itu juga non mahram. Kita tidak boleh bersalaman dengan sepupu kita, anaknya paman, tidak boleh ya. Karena apa? Non mahram. Dan kita boleh menikah dengan sepupu. Dan kalau kita ini bersalaman, maka kita punya wudu batal. Begitu. Jelas? Jelas. Baik. Pak Kiai, Ya. menantu putri itu apakah mahram bagi mertua laki-laki? Menantu wanita ya,
apakah mahram bagi mertua lakinya? Iya. Kalau menantu itu jadi mahram. Jadi begini, untuk urusan menantu dan mertua. Menantu dan mertua. Begitu menantunya ini diakad dengan anaknya ya, cukup dengan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, itu saja langsung jadi mahram. Sekalipun anak dan menantunya ini maaf belum pernah berhubungan suami istri, maka statusnya menjadi mahram. Begitu ya. Itu pertama. Yang kedua, andai kata ini ya, anak dan menantunya ini baru 1 jam, kan juga pernah terjadi di Indonesia ini ya, kalau kita melihat di media sosial, baru setengah jam atau 1 jam masih banyak tamu-tamu ini tiba-tiba cerai antar mereka. Itu kan ada kejadian-kejadian ya di medsos. Itu hubungan antara menantu dan mertua. Jadi kalau menantu laki-laki dengan mertua perempuan, kalau menantu perempuan dengan mertua perempuan, itu sudah menjadi mahram, dan mahramnya itu ilal abad, selama-lamanya. Jadi mertua itu kita tidak boleh menikahinya selama-lamanya ya. Kedua, kita kalau bersalaman tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena hukumnya seperti orang tua kandung, hukumnya ya, statusnya seperti orang tua kandung, begitu. Jelas? Baik. Pak Kiai, Ya. bagaimana hukumnya membeli kendaraan yang surat-suratnya tidak lengkap, hanya ada salah satunya atau tidak sama sekali? Baik, ini memberi kendaraan. Ini membeli kendaraan bodong istilahnya, tanpa ada surat-surat. Pertama, kendaraan bodong itu istilahnya ya, artinya bodong itu tanpa surat-surat. Itu ada 2. Kalau menurut pandangan hukum Islam, saya katakan ya, ada 2. Pertama, bodong gak ada suratnya karena curian, mendapatkannya tidak sah, curian, maka ini haram diperjualbelikan. Sudah? Nah, ada kendaraan bodong itu bukan curian, bukan. Ya, hilang, suratnya hilang. Ini bukan curian. Berarti apa? Ini sah diperjualbelikan menurut hukum fikih. Karena jual beli yang sah itu adalah jual beli yang barangnya milik sendiri. Begini ya, saya contohkan misalnya ini mobil. Saya beli, resmi, ada nama saya, sudah, tiba-tiba hilang macam-macam, rumahnya kebanjiran, rusak jadinya, ya enggak? Rumahnya kebakaran, rusak jadinya, ya, atau hilang di perjalanan, ditaruh di tas, ternyata tertinggal di suatu tempat, hilang. Tapi ini murni saya beli. Ini kalau dalam konteks keindonesiaan, begitu hilang namanya mobil bodong. Kalau nggak diurus berarti tidak punya surat, namanya mobil bodong. Hukum Islam, saya katakan hukum Islam, mobil curian haram dibeli. Jangankan yang bodong, mobil curian yang ada surat menyuratnya haram dibeli. Kenapa? Jual beli yang bukan hak miliknya, hukumnya haram. Jelas? Jelas. Yang kedua, mobil bodong yang suratnya hilang, mobil bodong yang milik sendiri cuman suratnya hilang, maka menurut hukum fikih sah jual belinya. Saya katakan hukum fikih. Karena yang namanya jual beli itu tidak perlu surat menurut hukum fikih. Tapi sehubungan kita ini di wilayah Indonesia, dalam satu negara yang punya aturan main, maka mobil bodong baik itu hasil curian maupun milik sendiri yang hilang, yang tidak diurus, atau mungkin ini BPKB-nya istilahnya itu disekolahkan di bank, ya, istilahnya disekolahkan itu, ya.
maka andai kata diperjualbelikan ketangkep polisi, pasti ditangkap dan bisa masuk penjara. Begitu, dianggap ini semuanya mobil curian, masuk penjara. Itu resikonya kalau jual beli mobil tanpa surat. Tapi dalam konteks hukum Indonesia bahaya. Ya. Jadi bagaimana? Tinjuan ada dua, tinjuan hukum Islam dan tinjuan hukum kenegaraan. Beda-beda. Paham ya? Paham. Baik. Pak Kiai, Ya. apakah Al-Fatihah makmum itu wajib dibaca setelah imam usai membaca Al-Fatihah dan makmum membaca amin? Apakah makmum itu wajib baca surat Al-Fatihah di dalam sholat dia bermakmum setelah imamnya membaca waladhdallin dan makmumnya membaca amin? Apa yang wajib atas makmum? Ya, wajib atas makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena Nabi SAW bersabda, la sholata liman la fatihata lah. Tidak dihitung sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Begitu, ini aturan kecuali ada kondisi namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang tidak tepat waktunya. Ya, dari takbiratul ihram. Begitu imam ini sudah waladhdallin misalnya ya, makmum lainnya amin, sudah ya. Kemudian imamnya membaca sebut saja surat wal asri misalnya ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sudah begitu ya, ada makmum masbuk datang. Sudah? Wa tawasau bis sabr. Akhirnya apa? Harus Allahu Akbar. Kan gitu kan ya? Datanglah makmum masbuk. Baru Allahu Akbar. Ya, ini hendaklah langsung mengikuti rukuk tanpa harus membaca surat Al-Fatihah agar nututi, agar bisa menyamai gerakan imam, ngikuti. Lah, bagaimana Fatihahnya makmum tadi? Maka menurut para ulama yang kondisi seperti itu, Fatihahnya makmum ditanggung oleh imam, maksudnya ikut Fatihahnya imam. Itu kondisi itu saja yang tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Tapi selagi masih ada waktu dan bisa menyelesaikan surat Al-Fatihah bagi makmum, hukumnya wajib baca. Andai kata tidak baca, sholatnya tidak sah. Jelas? Baik. Pak Kiai, bagaimana hukumnya mengadakan lomba azan di madrasah? Bagaimana hukumnya mengadakan lomba azan? Ya. Lomba azan di madrasah, di pesantren, di kampung ya. Ya, hukumnya ya minal jaizat, boleh-boleh saja. Karena lomba itu maksudnya adalah untuk tarbiyatul aulad utamanya. Apa? Mendidik anak utamanya ini ya. Kalaupun kalaupun ada lomba azan untuk orang dewasa, umumnya itu untuk memilih suara yang baik, kan begitu ya. Nah, hukumnya gimana? Boleh, seperti lomba-lomba yang lain, asalkan tidak ada nilai judinya. Karena lomba itu ada nilai judi kadang-kadang. Contoh, peserta wajib membayar uang sekian-sekian. Maksudnya untuk apa? Untuk hadiahnya. Maka ini unsur judi. Kalau peserta ditarik, ditarik kupon daftar, maka tidak boleh. Kecuali begini, diumumkan dan rasional. Peserta wajib membayar 25.000 misalnya. Ditulisi untuk konsumsi nasi kotak, air mineral misalnya ini ya. Kemudian
ditambah lagi apa ya? Aksesoris misalnya ya. Maka hukumnya boleh. Kemudian diumumkan sedangkan hadiah pemenang misalnya ya itu senilai misalnya 50 juta. Oh, berarti 50 juta ini tidak mungkin diambil dari uang pendaftaran karena uang pendaftaran itu untuk beli apa tadi? Konsumsi. Kalau sekarang konsumsi di luar bisa 20.000 misalnya ya. Kemudian air mineral 3.000. Aksesoris misalnya seperti buku apa ya? Catatan, ya anggap saja 1.000 2.000. Berarti ini murni untuk fasilitas itu tidak apa-apa. Tapi kalau diperkirakan uang diambil dari peserta itu untuk beli hadiah, namanya judi, tidak boleh, ya enggak? Haram. Jangankan azan, lomba main kelereng saja kalau ada nilai judinya haram. Lomba layang-layang dengan pendaftaran, yang pendaftarannya itu untuk beli hadiah haram. Lomba jalan sehat kan banyak sekarang ya, yang pakai kupon beli, kadang-kadang kuponnya cuma 5.000 ya, tapi karena banyak pesertanya akhirnya hasil dari jual kupon 5.000 dipergunakan untuk membeli hadiah. Ini namanya judi haram. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Contoh-contoh misalnya yang saya tahu, lomba jalan kaki, lomba sepeda sehat, ya, dan lain sebagainya. Jelas? Jelas. Alhamdulillah, tanya jawab santri PIK sudah selesai. Insya Allah akan kita sambung pada episode selanjutnya. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa menyaksikan tanya jawab kami hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Dan semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur dan sehat selalu untuk membimbing kita dalam mempelajari ilmu agama yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.